Halo semuanya, kembali lagi bersama Candela Course. Kali ini kita akan membahas kisi-kisi OSN kimia tahun 2024. Yang pertama ada atom. Ini terdiri dari introduksi, yang terdiri dari nukleon atau inti atom dan isotop. Ini di OSK juga ada. Kemudian atom hidrogen yang meliputi konsep tingkat energi, bentuk orbital S, bentuk dan orientasi orbital P, bentuk dan orientasi orbital D, dan persamaan Schrödinger sederhana. Ini juga ada di OSK. Kemudian kuadrat fungsi gelombang dan probabilitas, mungkin ini belum ada di OSK. Kemudian bilangan kuantum, N, L, dan M. Lalu radioaktivitas, yang meliputi jenis radioaktivitas, peluruhan radioaktif, reaksi nuklir atau inti. Ini ada di OSK. Kemudian VSEPR, struktur molekul sederhana, yang meliputi atom pusat dengan tidak lebih dari 4 pasang elektron, atom pusat yang melanggar aturan oktet. Ini ada di OSK. Kemudian delokalisasi dan resonansi, yang meliputi teori orbital hibrida, teori orbital molekul yang meliputi diagram orbital molekul, molekul H2, kemudian diagram orbital molekul, molekul N2 dan O2, kemudian orde ikatan dalam O2, O2+, dan O2-. Ini bisa ada atau tidak ada di OSK. Kemudian elektron tak berpasangan dan paramagnetisme, ini bisa ada di OSK ataupun baru ada di OSP. Kemudian untuk perhitungan kimia, meliputi persamaan reaksi kimia, perhitungan stoikiometri, hubungan massa dan volume termasuk densitas, rumus empiris dan rumus molekul, bilangan Avogadro, perhitungan konsentrasi. Kemudian kecenderungan periodik, yaitu konfigurasi elektron yang meliputi prinsip larangan Pauli, aturan Hahn, unsur-unsur golongan utama, unsur-unsur logam transisi, logam lantanida dan aktinida. Ini ada di OSK semua ya. Jadi nanti akan saya note yang mungkin belum ada di OSK, baru ada di OSP atau OSN. Kemudian yang selanjutnya elektronegativitas, afinitas elektron, energi ionisasi pertama, ukuran atom, ukuran ion, bilangan oksidasi tertinggi. Lalu untuk kimia anorganik, ada introduksi, kecenderungan sifat unsur-unsur golongan utama yang meliputi titik leleh, titik didih, karakter logam, sifat magnetik, dan konduktivitas listrik. Kemudian ada bilangan oksidasi, nomenklatur atau tata nama, senyawa unsur utama, senyawa logam transisi, dan kompleks logam sederhana. Lalu untuk golongan 1, 1A, dan 2, 2A, ada kecenderungan dalam reaktivitas, unsur berat lebih reaktif, kemudian produk reaksi dengan air, halogen, dan oksigen, kebasaan oksida, sifat-sifat hidrida, kemudian senyawa-senyawa lain, sifat dan tingkat oksidasi. Lalu untuk golongan 13 atau 3A, ada tingkat oksidasi boron dan aluminium, oksida dan kloridanya adalah +3, sifat asam basa aluminium oksida atau hidroksida, reaksi boron 3 oksida dengan air, reaksi boron 3 klorida dengan air, senyawa-senyawa lainnya, sifat dan tingkat oksidasi. Kemudian untuk golongan 14 atau 4A, tingkat oksidasi Si dan kloridanya, tingkat oksidasi +4, tingkat oksidasi +2 dan +4 dari C, Pb, dan Sn, asam basa dan sifat redoks dari oksida dan klorida, senyawa-senyawa lainnya, sifat dan tingkat oksidasinya. Kemudian untuk golongan 5A, fosfor +5 oksida dan klorida dan reaksinya dengan air, lalu fosfor +3 oksida dan klorida dan reaksinya dengan air, kemudian oksida nitrogen, reaksi NO membentuk NO2 dan dimerisasi NO2, kemudian oksida nitrogen, reaksi NO2 dengan air, sifat redoks dari HNO3 dan nitrat, HNO2 dan NH2, kemudian Bi +5 dan Bi +3, senyawa lainnya, sifat dan tingkat oksidasi. Kemudian untuk golongan 6A, sulfur tingkat oksidasi +4 dan +6, reaksi oksidanya dengan air, sifat asamnya, kemudian reaksi anion tiosulfat dengan I2,
senyawa lainnya, sifat dan tingkat oksidasi. Lalu untuk golongan 7A atau halogen, reaktivitas dan menurunnya kekuatan oksidator dari F2 ke I2, sifat asam basa hidrogen halida, tingkat oksidasi fluor -1 dan senyawa-senyawanya, tingkat oksidasi -1, -2, +2, +3, +5, dan +7 dari klor, oksoanion mononuklir dari klor, ini mungkin belum ada di OSK, kemudian reaksi halogen dengan air, reaksi Cl2O dan Cl2O7 dengan air, senyawa lainnya, sifat dan tingkat oksidasi. Kemudian ada golongan 8A, gas mulia, logam-logam transisi, tingkat oksidasi dan logam transisi untuk Cr plus 2 dan plus 3, Mn plus 2 plus 4 plus 7, Ag plus 1, Fe plus 2 dan plus 3, CO plus 2, Zn plus 1, Hg plus 1 plus 2, Cu plus 1 plus 2, dan Ni plus 2. Kemudian warna larutan ion logam transisi, terutama untuk ion-ion yang tadi disebutkan. Lalu ketidaklarutan logam Ag, Hg, dan Cu, dan garamnya, bukan hanya dalam HCl. Kemudian logam transisi dan larutan asam, misalnya HCl, dan pembentukan ion M2+ dalam larutan asam. Kemudian amfoter, CrOH 3 kali dan ZnOH 2 kali, dan oksida atau hidroksida dari ion M2+ lainnya dalam larutan asam. Oksidator kuat dalam larutan asam, MnO4- dan Cr2O7 2-. Kemudian pengaruh pH dan daya oksidasi MnO4- dan produknya. Interkonversi antara Cr2O7 2- dan CrO4 2-. Senyawa lainnya, sifat dan tingkat oksidasi. Kemudian ada lantanida dan aktinida, ada kimia koordinasi termasuk stereokimia. Ini ada bilangan koordinasi definisinya. Kemudian persamaan, kesetimbangan, reaksi pembentukan, dan formula kompleks. Lalu formula dan struktur ion kompleks Ag NH3 2 kali plus, Ag S2O3 2 kali 2-, Fe SCN 2+, Cu NH3 4 kali 2+, Cu Cn 2-, dan ion kompleks lainnya. Kemudian teori medan kristal dan medan ligan, ini sepertinya belum ada di OSK, istilah Eg dan T2G, spin tinggi dan spin rendah. Kemudian stereokimia, cis dan trans, enantiomer. Lalu beberapa proses industri kimia, pembuatan dan industri asam sulfat atau H2SO4, pembuatan dan industri NH3, pembuatan dan industri Na2CO3, pembuatan dan industri Cl2 dan NaOH, serta pembuatan dan industri HNO3. Kemudian untuk kimia fisika ada gas, hukum gas ideal, hukum gas van der Waals, tekanan parsial, dan hukum Dalton. Kemudian fasa yang terdiri dari tekanan uap dan temperatur, persamaan Clausius-Clapeyron, ini sepertinya belum ada di OSK. Kemudian diagram fasa komponen tunggal, sistem cair uap, sistem ideal dan non-ideal, diagram dan destilasi fraksionasi. Kemudian ada hukum Henry, kelarutan gas dalam cairan, hukum Raoults, deviasi dari hukum Raoults, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, kemudian tekanan osmotik, koefisien partisi, dan ekstraksi pelarut. Ini sepertinya belum ada di OSK. Kemudian untuk termodinamika ada hukum pertama, energi, panas, dan kerja, entalpi, hubungan energi internal dan entalpi, serta definisi kapasitas panas. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan Cp dan Cv hanya ideal, entalpi dan sifat atau fungsi keadaan, hukum Hess, siklus Born-Haber senyawa ionik, entalpi pembentukan standar, kemudian entalpi larutan dan solvasi, entalpi ikatan. Lalu hukum kedua, ini sepertinya belum ada di OSK, ini meliputi definisi entropi, Ki-dt, entropi dan disorder atau ketidakberaturan, definisi entropi, S sama dengan K ln W, definisi energi bebas, delta G sama dengan delta H minus T delta S, kemudian energi bebas atau delta G atau energi Gibbs, dan meramalkan arah perubahan secara alamiah, hubungan delta G dan tetapan kesetimbangan K.
Kemudian ada kesetimbangan kimia molekular dan ionik, kesetimbangan dalam fasa gas, homogen dan heterogen. Ini model dinamika kesetimbangan kimia, tetapan kesetimbangan, konsentrasi dan tekanan parsial, hubungan tetapan kesetimbangan Kp dan Kc, hubungan tetapan kesetimbangan dan energi bebas Gibbs. Lalu kesetimbangan ion dalam larutan asam basa, ada definisi asam basa menurut Arrhenius, definisi Bronsted-Lowry, asam basa konjugasi, hubungan Ka dan Kb, serta definisi pH. Lalu kemudian definisi Kw, nilai Ka dan Kb sebagai ukuran kekuatan asam dan basa, keasaman dan kebasahan ion, menghitung pH, pOH dari pKa atau pKb untuk asam dan basa lemah. Lalu solubilitas atau kelarutan. Kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan atau KSP, kelarutan dalam air berdasarkan nilai KSP, kemudian kompleksometri, pembentukan kompleks dan konstanta pembentukan kompleks, kesetimbangan kompleks dan kompleksimetri, asam basa Lewis lemah dan kuat, lalu keasaman dan pH campuran larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah, asam lemah dan kuat, basa lemah dan kuat, yang meliputi pH larutan asam lemah, campuran asam lemah, pH larutan asam multiproton, sistem larutan buffer dan pH, definisi kekuatan ion, kemudian elektrokimia, definisi sel elektrokimia dan gaya gerak listrik atau electromotive force, ini GGL sepertinya belum ada di OSK, kemudian jenis elektroda pertama, potensial elektroda standar, persamaan Nernst, jenis elektroda kedua, ini sepertinya belum ada, hubungan energi bebas Gibbs delta G juga belum ada di OSK. Kemudian elektrolisis dan korosi. Yang selanjutnya kinetika kimia, reaksi homogen. Introduksi ada faktor penentu laju reaksi dan koordinat reaksi dan keadaan transisi. Hukum laju reaksi yang terdiri dari hukum laju reaksi dan orde reaksi. Kemudian definisi tetapan laju reaksi, reaksi orde 1 yang meliputi ketergantungan konsentrasi terhadap waktu, konsep paruh waktu, dan hubungan waktu paruh dan tetapan laju. Kemudian perhitungan tetapan laju reaksi dari hukum laju diferensial dan hukum laju integrasi. Kemudian laju dan tetapan laju reaksi orde kedua dan ketiga. Konsep molekularitas, konsep dasar teori tumbukan, reaksi paralel berlawanan dan berurutan, hukum Arrhenius yang meliputi energi aktivasi dan laju reaksi dan menghitung energi aktivasi. Kemudian untuk kimia analitik ada titrasi asam basa, ini meliputi kurva titrasi, pH, asam lemah dan asam kuat, pemilihan indikator dalam asidimetri, kemudian ada titrasi redoks yang terdiri dari iodometri dan permanganometri, kemudian titrasi kompleksometri EDTA. Kemudian untuk analisa kualitatif, ion anorganik, identifikasi ion Ag+, Ba2+, Cl-, SO42-, CO32-, kemudian identifikasi berbagai anion dan kation lainnya. Kemudian gugus fungsi organik, reagen Lucas yang berhubungan dengan alkohol primer, sekunder, tersier, kemudian reaksi iodoform, identifikasi amina primer, sekunder, tersier, dan kuartener di laboratorium, dan metode pemisahan kromatografi. Kemudian untuk kimia organik, ada introduksi tata nama alkana secara UPEC, kemudian kecenderungan titik didih, alkana dan strukturnya, alkohol versus ether karena ikatan hidrogennya, geometri ikatan tunggal, double dan triple pada karbon, identifikasi gugus fungsi umum, kemudian isomer alkana, cis-trans dan EZ, kemudian enantiomer, aktivitas optik dan tata nama RS. Kemudian reaksi dengan halogen yang meliputi hasil reaksi dan mekanisme radikal bebas, inisiasi dan terminasinya, sikloalkana menentukan namanya, tegangan di cincin kecil, dan konformasi kursi atau kapal pada sikloheksana, ini sepertinya belum ada di OSK. Kemudian untuk alkena, ini meliputi produk dari Br2, HBr, dan H2O atau H+, aturan Markovnikov, mekanisme yang melibatkan intermediate karbokation, stabilitas relatif karbokation, adisi 1,4 diena,
Lalu untuk alkuna, keasaman relatif terhadap alkena dan perbedaan sifat kimia dengan alkena. Untuk benzena, formulanya stabilisasi oleh resonansi, substitusi elektrofilik, nitrasi dan halogenasi, meliputi efek arah pada substituen pertama, efek substituen pertama pada reaktivitas, dan penjelasan efek substituen. Kemudian untuk senyawa halogen meliputi tata nama monofungsional, reaksi substitusi, reaksi eliminasi, dan kompetisi antara eliminasi dan substitusi. Lalu untuk alkohol ada tata nama monofungsional, perbandingan keasaman alkohol dan fenol, dehidrasi menjadi alkena, ester dengan asam anorganik, reaksi oksidasi. Kemudian untuk aldehida dan keton ada tata nama monofungsional, oksidasi aldehida, reduksi menjadi alkohol, LiAlH4 dan NaBH4. Kemudian tautomerisasi ketoenol, adisi nukleofilik dengan HCN, RNH2 dengan R-nya adalah alkil, kemudian anion enolat, kondensasi aldol, kemudian alkohol membentuk asetal atau ketal, dan reagen Grignard. Kemudian untuk asam karboksilat dan turunannya, tata nama asam karboksilat dan turunannya, yaitu ester, asam halida dan amida, kekuatan asam dan efek induktif, pembuatan asam karboksilat melalui hidrolisis, reaksi asam karboksilat dengan alkohol membentuk ester, membentuk klorida asam, dan membentuk anhidrida. Lalu, reaksi asam klorida membentuk amida, mekanisme esterifikasi, asam multifungsional, yaitu asam hidroksi dan asam keto, asam polikarboksilat. Kemudian untuk amina, tata nama amina sederhana, mengidentifikasi amina primer, sekunder, dan tersier, dan kebasaan sebagai sifat amina. Perbandingan kebasaan alifatik dan aromatik, perbandingan kebasaan amina dan amida, pembuatan amina dari halida, dari senyawa nitroaromatik, dan dari amida melalui hidrolisis. Kemudian ada diazotasi amina alifatik dan amina aromatik. Kemudian untuk polimer sintetik, ada polimer adisi, polistirena, polietena, dan mekanisme rantai dari pembentukan polimer. Lalu ada polimer kondensasi, ada polyester dan polyamida. Kemudian ada silikon, konsep cross-linking dan pengaruh terhadap sifatnya. Kemudian untuk polimer natural terdiri dari silikat dan karet. Kemudian untuk biokimia, ada karbohidrat yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Ini meliputi formula rantai, proyeksi Fischer, dan formula Howard. Perbedaan antara starch atau kanji dan selulosa. Perbedaan antara alfa dan beta D-glukosa. Kemudian lemak, terdiri dari struktur lemak dan hubungannya dengan sifat-sifatnya, dan formula gliserol. Lalu untuk asam amino, ini senyawa penting yang mengandung nitrogen dalam biologi, terdiri dari struktur ionik, titik isoelektrik, klasifikasi dan struktur asam amino, 20 asam amino esensial atau utama, pemisahan dengan elektroforesis, rantai polipeptida. Kemudian untuk protein, struktur primer, jembatan SS, analisis sekuensi, struktur sekunder dan struktur alpha helix, struktur tersier, denaturasi protein dengan perubahan pH, temperatur, logam, dan etanol. Kemudian asam nukleat dan sintesa protein. Ada pirimidin dan purin, nukleosida dan nukleotida, formula basa pirimidin dan purin, perbedaan antara ribosa dan 2-deoksiribosa, kombinasi basa CG dan AT, ikatan hidrogen. Ini sepertinya belum ya. Kemudian perbedaan antara DNA dan RNA, perbedaan antara mRNA dan tRNA. Kemudian enzim, sifat umum dan pusat aktifnya, tata nama, kinetika, koenzim, dan fungsi ATP. Kemudian untuk spektroskopi, ini belum ada di OSK, ini meliputi UV visible, yang meliputi identifikasi senyawa aromatis, identifikasi gugus kromofor, zat warna, warna versus struktur, dan hukum Lambert-Beer. Kemudian inframerah, interpretasi menggunakan tabel frekuensi dan mengidentifikasi atau mengenal ikatan hidrogen. X-ray, ada hukum Bragg, dan konsep mengenai bilangan koordinasi, dan konsep mengenai sel unit. Kemudian untuk struktur padat, X-ray struktur padat NaCl, CsCl, logam, dan padatan ionik lainnya. Kemudian untuk NMR, ada konsep umum, pergeseran kimia, coupling spin-spin, dan konstanta coupling, integrasi.
Ada interpretasi spektrum hidrogen, misalnya etanol dan sebagainya. Identifikasi orto dan para disubstitusi benzena. Interpretasi spektra karbon, decouple proton sederhana, dan spin inti lainnya. Kemudian spektrometri massa, ini juga belum ada di OSK, mengidentifikasi atau mengenal ion molekuler, mengidentifikasi atau mengenal fragmen berdasarkan tabel, mengidentifikasi atau mengenal distribusi isotop. Oke, sekian untuk kisi-kisi kimia OSN 2024. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe. Follow Instagram kita di @candela_course, Facebook kita di Candela_course Cikarang, TikTok kita di Candela_course, dan X kita di @candela_course. Semangat!